Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di kajian buku pilihan. Untuk edisi buku kali ini seperti minggu kemarin, edisi kita buku tentang manajemen politik dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti kegiatan kita di minggu yang kemarin ya, edisi pada minggu ini sudah masuk di edisi yang hampir akhir ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tidak bosan dan terus mengikuti acara-acara kami. Dan alhamdulillah puji syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini di samping saya sudah hadir ya pemateri kita, narasumber kita yang sudah menemani kita setiap pekannya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu dan kita juga sedang keadaan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Pada pekan hari ini kita akan masuk satu bab di bagian akhir saja ya di buku ini tentang sistem peradilan pada masa Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh dan kemudian bisa menjadi ada ibrah yang bisa kita ambil. Nah, supaya tidak berpanjang lebar ya, supaya tidak terlalu jauh ya kita membukanya, dan waktu kita terbatas nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dan sehat selalu ya Ustaz ya. Pada kesempatan hari ini mungkin kita buka ya dengan pertanyaan kami dulu Ustaz ya. Pada masa Rasulullah SAW ya, mungkin yang menjadi topik utama kita, tapi mungkin yang ingin kita singgung dulu nih Ustaz. Sebelum Islam itu menjadi daulah ya pada masa itu, dan kemudian seperti pembahasan di bab-bab awal ya, masa jahiliyah ya pada saat itu. Nah, apakah sudah ada sistem peradilan yang dijalankan pada masa tersebut ya sebelum Islam ada seperti itu? Baik, pemirsa Flip Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali ya, dalam kesempatan pembahasan buku ini di kajian buku pilihan yang membahas buku manajemen dakwah dan politik gitu ya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan hari ini sudah di bab terakhir gitu ya, bab terakhir itu yaitu tentang sistem peradilan gitu lah. Iya. Ya. Jadi menanggapi pertanyaan tadi gitu ya, bahwa memang sebelum masa Islam atau kita sebut pada masa jahiliyah gitu ya, ini memang belum ada gitu ya, belum ada sistem peradilan yang jelas gitu. Oke. Nah, jadi sebagaimana tata cara peradilan yang kita kenal lah ya, gitu ya, itu belum ada. Cuma yang ada pada saat itu adalah konvensi gitu ya, konvensi umum gitu, kesepakatan gitu ya, yang tidak tertulis gitu ya, atau kebiasaan itu dari masyarakat gitu. Bisa juga tradisi atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi sumber utama gitu ya, yang menjadi sandaran bangsa-bangsa Arab pada masa sebelum Islam dulu itu ya. Ada ketika mereka memiliki satu problem gitu. Jadi kalau mereka menghadapi satu masalah, satu problem, persengketaan di antara mereka, maka diselesaikan dengan konvensi tadi, atau sesuatu yang sudah mentradisi di tengah mereka gitu ya. Jadi kalau ada begini ya maka sanksinya begini, kalau ada gini ya begini gitu. Ya bisa dikatakan ya seperti hukum adat lah begitu ya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat kan begitu ya gitu. Itu ya sesuatu hal yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan mereka. Kalau ada yang salahnya begini maka begini. Ada misalnya nabrak ayam orang misalnya, maka ada konsekuensinya yang sudah jadi konvensi mereka gitu loh, atau kesepakatan yang sejak nenek moyang dulu gitu ya, itu kemudian menjadi tradisi di tengah mereka. Nah, itulah yang ada saat itu. Jadi belum ada, belum ditemukan memang itu sistem peradilan gitu ya, yang seperti kita kenal lah sekarang ini itu belum ada. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu dan kita tahu juga dengan
penjelasan minggu-minggu kemarin, Daulah Islam ini kan komprehensif yang kemudian dia membawahi di dalamnya berbagai struktural, baik dalam kemarin ada militer dan pendapatan negara dan sebagainya. Nah, bagaimana, apakah kemudian setelah Islam ada, apakah setiap ada masalah itu diselesaikan seperti apa kalau kemudian pada masa Rasulullah sendiri? Jadi ketika Islam datang itu memang terjadi suatu perubahan yang ibaratnya sangat berbeda sekali dalam kondisi itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi itu ya untuk memutuskan perkara di tengah-tengah manusia itu dengan hukum yang diturunkan Allah itu. Nah, itu. Ya, ini misalnya kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik gitu ya. Misalnya ayat ini menyebutkan, ketika ayat ini turun ya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka ya, menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka itu ya. Nah, maka artinya di sini kan Allah memerintahkan kepada Nabi, kepada Rasul agar memutuskan perkara di tengah manusia itu dengan hukum yang diturunkan Allah gitu loh. Iya, gitu. Nah, maka ada beberapa ayat yang lain juga yang menjelaskan hal ini itu. Nah, dari berdasarkan ayat inilah, kemudian berdasarkan ayat-ayat ini itu ya itu, maka Nabi kemudian mewujudkan kekuasaan peradilan itu. Jadi ya seperti katakanlah kalau tadi kan tidak terlembaga konvensi kesepakatan, ini sudah formal lah gitu, seperti itu itu. Jadi sudah ada sistem peradilannya itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya paling tidak sebenarnya ketika memutuskan satu perkara pakai hukum apa itu kan gitu. Ini pakai hukum apa, yaitu hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Berarti memang kondisinya dalam Islam itu mengharuskan setiap ketentuan ketentuan tertentu berhukumnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kemudian jika ada masyarakat baik ada masalah ya dalam konteksnya, karena kita tahu bernegara, bermasyarakat pasti ada konflik lah di dalamnya. Nah, bagaimana tata caranya kalau kemudian di dalam pada masa Rasulullah sendiri jika ada masalah itu konflik penyelesaiannya itu seperti apa? Apakah langsung dihukumkah atau seperti apakah gitu? Iya, jadi mungkin saya tambahkan dikit gitu ya sebelum masuk ke pertanyaan tadi itu. Nah, bagaimanapun kan interaksi manusia itu ya, interaksi sesama manusia itu punya potensi besar gitu untuk memunculkan berbagai perselisihan. Iya, gitu. Benar. Kemudian bisa terjadi persengketaan, gitu. Betul sekali. Bisa terjadi kezoliman dari yang satu atas yang lain gitu. Nah, itu semua potensi-potensi itu terjadi gitu. Nah, karena itulah ada sistem peradilan gitu gitu, yang memutuskan gitu mana yang benar, mana yang salah gitu. Dan dari keputusan tersebut yang salah bisa diberikan sanksi gitu kan gitu. Nah, dan sanksi ini sudah bersifat sebagai sesuatu yang memaksa gitu kan gitu. Namanya juga sistem sanksi kan. Peradilan ada sanksinya gitu loh itu. Nah, sanksi ini kan sudah berarti memaksa kedua belah pihak untuk menerima keputusan tersebut gitu ya itu. Nah, ini. Nah, kalau zaman dulu ya sebelum Rasulullah mengatur ini gitu. Jadi ketika ada dua orang yang bersengketa gitu ya, maka misalnya kita berdua nih berselisih paham, bersengketa dan lain sebagainya gitu. Maka kita berdua ini mendatangi seseorang, bersepakat, ayo kita datangi si ini gitu. Nah, minta keputusan hukum pada dia gitu. Nah, ini. Nah, tapi ketika sudah Rasulullah sudah mulai menata ini dia tim peradilan ini, dan Allah juga sudah menurunkan firman-Nya dia.
Jadi Allah sudah menurunkan tuntunannya dalam salah satu firman-Nya itu, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum," gitu ya. Maka demi Tuhanmu, ya kata Allah ini, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman gitu. Sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima gitu ya. Kemudian mereka tidak merasa keberatan, tidak merasa ada keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya gitu. Nah, jadi semenjak ini tuh, jadi dua orang itu kalau ada yang berselisih nggak boleh lagi ketemu sih, tapi harus kepada Rasulullah gitu, itu ya. Jadi keputusannya tuh diminta kepada Rasulullah itu. Jadi seperti itu dia. Nah, lalu kemudian gitu, bagaimana tata caranya? Memang ini kalau masalah peradilan ini ya, itu penulis buku ini menyebutkan referensi atas masalah peradilan ini memang begitu banyak gitu. Begitu kaya sekali ya, itu. Kalau ada beberapa bab sebelumnya pernah disampaikan bahwasanya referensi atau sumber informasinya itu sangat sedikit sekali. Ya, betul sekali. Nah, kalau dalam masalah peradilan ini dia itu, ini sangat kaya sekali akan referensi dia itu. Nah, di sini beliau sebutkan adapun mekanisme pelaksanaan peradilan, berbagai informasi yang melimpah di dalam kitab-kitab sahih hadis tentang keputusan-keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keadaan peradilan dan peraturannya, gitu. Sehingga kaidah-kaidahnya menjadi sangat kokoh, gitu. Dan jelas dalam menerangkan pokok-pokok pengadilan, gitu. Apa yang harus dilakukan seorang hakim ada dibahas, gitu ya. Apa yang harus dia laksanakan di dalam sidang pengadilan itu juga dibahas, gitu ya, gitu. Bagaimana sikap seorang hakim terhadap pihak-pihak yang bersengketa itu juga dibahas, gitu ya, itu. Nah, jadi dan itu tersedia gitu sumber informasinya, gitu ya. Sumber informasinya tersedia. Misalnya di sini dia, misalnya nah, misalnya tertib administrasi gitu ya, itu. Nah, jadi di sini disampaikan pertama-tama ya itu ya. Jadi tertib administrasi itu artinya seorang hakim itu harus mendahulukan tinjauan terhadap kasus yang datang terlebih dahulu itu. Itu. Jadi mana yang duluan itu yang didahulukan gitu loh itu. Jadi tidak ada kasus yang kemudian belakangan kemudian ditinggal belakang didahulukan gitu ya. Nah, jadi ini nampak dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sabaqa ila ma lam yasbiqhu ilaihi muslimun fahuwa lahu. Barang siapa yang datang lebih dahulu kepada apa yang belum didahului oleh muslim yang lain, maka hal itu menjadi haknya, gitu. Nah, gitu itu. Jadi itu duluan misalnya itu. Misalnya lagi juga disampaikan bahwa kalau seorang hakim itu harus mendengarkan argumentasi gitu ya, dari pihak yang kedua sebagaimana dia mendengarkan argumentasi pihak pertama itu. Jadi sama-sama didengar dulu itu loh. Baik pelapor maupun yang tertuduh tadi ya. Kedua belah pihak ditanya dulu itu. Jadi dijelaskan itu apa sama lah pokoknya itu ya, diperlakukan sama itu ya, sebelum si hakim ini mengambil keputusan. Memang nanti masalah peradilan ini banyak sekali akhirnya kita membahas tentang hakim gitu loh. Iya. Nah, demikian juga bagaimana misalnya juga si hakim memutuskan perkara itu tidak boleh dalam kondisi marah misalnya, ya. Jadi tidak boleh dalam kondisi marah, gitu ya. Tidak boleh juga dalam kondisi lapar, haus, mengantuk misalnya, gitu. Nah ini ada sumber-sumber informasi yang didapatkan gitu terkait dengan
kondisi fisik. Iya, apa bagaimana peradilan itu harus dijalankan untuk iya, dilaksanakan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa peradilan memang cukup rinci sekali itu ya, dibahas sampai pada hal-hal yang seperti hal-hal yang sifatnya apa etika lah mungkin ya gitu. Etika Tapi etika tetap ini menjadi hukum juga, menjadi hukum syara juga itu. Nah, ini. Jadi sampai seperti itunya dilakukan gitu. Di sini cukup banyak disebutkan gitu. Sampai kemudian juga hakim itu harus bertindak adil. Misalnya adil itu seperti apa sih gitu. Kalau kita kan hari ini taunya adil itu cuman ya putusan yang adil gitu lah gitu. Ternyata di sini banyak sekali gitu. Bahkan sidang itu harus diselesaikan, sidang sengketa itu selesai dalam 1 kali sidang gitu. Penyelesaiannya Kalau sekarang kan satu perkara itu bisa berlarut-larut gitu ya, berlarut-larut gitu. Untuk memutuskan satu perkara saja bisa sampai ada beberapa kali sidang lah, bisa sampai 12 kali sidang gitu. Ada banding nanti dan setelah sebagainya. sidang dia ini lagi diangkat lagi, diterusin lagi gitu. Jadi lama gitu ya. Kalau dalam peradilan Islam ini yang dibangun oleh Rasulullah, beliau tidak pernah menunda pada waktu yang lain gitu ya itu. Jadi setelah mendengar ada dakwaan, argumentasi dan jawaban dari kedua belah pihak yang bersengketa itu, maka hakim segera memutuskan gitu. Hukumnya apa? Iya, siapa yang benar, siapa yang salah gitu, diputuskan di situ itu. Nah, memutus perkara itu dalam 1 kali sidang, ya, kemudian Rasulullah tidak pernah juga menunda perkara itu pada waktu yang lain gitu ya. Itu. Jadi hari itu juga penyelesaiannya cepat selesai gitu lah itu. Ini jadi tidak berlarut-larut gitu ya itu. Nah, jadi itu di sini banyak lagi sebenarnya disebutin, banyak sekali, rinci banget disebutkan, tapi itu beberapa lah yang kita bisa ambil gitu ya itu. Tadi sempat sampean ada singgung ya tentang hakim itu sendiri, nah gitu. Bagaimana kemudian seharusnya seorang karakter hakim itu untuk memutus suatu perkara? Iya, betul. Jadi ini memang luar biasa sekali gitu ya itu, karena peradilan ini kan yang memutuskan perkaranya hakim ya. Jadi memang secara personal hakim ini memang harus mendapat perhatian yang lebih gitu loh itu. Ya. Maka dari itu Rasulullah juga memberikan beberapa tuntunan gitu ya itu kepada hakim itu ya itu. Jadi misalnya beliau bersabda itu, manibtuliya bil qada'i bainal muslimina falyadil fi lahzihi wa lafzihi wa isyaratihi wa maq'adihi itu. Barang siapa yang diuji menjadi seorang hakim di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi Rasulullah menyampaikan menjadi hakim itu diuji sebenarnya. Wah. Barang siapa yang diuji menjadi hakim di tengah-tengah kaum muslimin, maka hendaklah dia bersikap adil. Gitu ya. Adil itu dalam apa? Dalam fi lahzihi, dalam pandangan matanya itu. Jadi mandang mata itu harus adil juga gitu loh itu. Nah, walafzihi itu, dan dalam ucapannya itu, wa isyaratihi, dalam isyarat-isyaratnya, wa maq'adihi ya, dan tempat duduknya itu. Nah, jadi ini misalnya bentuk keadilan itu seperti itu ya. Jadi sampai segitunya, Bu. Jadi kalau kita dulunya taunya misalnya putusan yang adil kan gitu ya. Nah, ini ternyata sebelum putusan yang adil itu pandangan mata harus adil gitu ya itu. Nah, kemudian ucapan harus adil, isyarat harus adil, tempat duduk orang yang bersengketa juga harus adil itu ya itu. Nah, di sini Nabi SAW melarang seorang hakim mengeraskan suaranya kepada salah satu pihak yang bersengketa itu. Jadi kalau ada nih kita misalnya 2 pihak yang bersengketa, berselisih paham, ada hakim di sana itu. Tiba-tiba si hakim ini keras pada saya pihak, misalnya itu suaranya, tapi kepada pihak lain agak lembut gitu. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Ganggu mental. Iya itu.
Nah, jadi di sini disebutkan barang siapa yang diuji menjadi seorang hakim di tengah-tengah manusia itu, maka kata beliau jangan keraskan suaranya kepada salah seorang yang berperkara sementara dia tidak melakukan hal yang sama kepada yang satunya. Oke, gitu. ya. Nih, jadi di situ juga ada ya harus adil tadi gitu ya itu di situ. Nah, ini yang terjadi Jadi seperti saat- itu oke. dia itu. Nah, kemudian juga apa jarak duduk itu misalnya itu ya, jarak duduknya itu kedua belah pihak tidak boleh yang satu dekat, satu agak jauh gitu loh itu. Nah, kan tadi disampaikan begitu gitu ya itu. Saling Jadi ya apa ya semuanya adil dulu lah sebelum ya, putusan putusan yang itu berlaku. sebelum putusan yang adil gitu ya, itu. Jadi sebelum memberikan putusan yang adil gitu, adil dulu dalam hal-hal yang lain. Walaupun sampai teknisnya tadi Iya, gitu ya, tempat duduk dan sebagainya. Dan ini berlaku bagi semua yang bersengketa, tidak membedakan antara muslim atau non muslim misalnya itu ya itu. Jadi non muslim sekalipun ya diperlakukan sama dalam peradilan itu ya itu. Dalam peradilan sama perlakuannya itu. Nah, ini yang sebelumnya keputusan yang adil itu harus seperti itu dia itu. Nah, untuk hakim-hakim yang adil ini dia itu, untuk hakim yang adil ini maka ini diberikan penghargaan yang luar biasa dari Rasulullah itu. Apa Dari nah jadi gini misalnya dalam sebuah hadis disebutkan gitu ya, Innallaha ma'al qadi ma lam yajur itu gitu ya. Sesungguhnya Allah bersama seorang hakim selama dia tidak berbuat curang gitu ya. Ada keutamaan ya. Iya. Fa idza jaro wakalahu ila nafsihi gitu. Maka apabila dia berbuat curang gitu, Allah menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Jadi tidak bersama lagi gitu loh itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang luar biasa ini itu. Ya. Itu hakim yang adil ini karena gimana pun putusan kan akhirnya di tangan qadi gitu ya. Qadi atau hakim tadi Ustaz ya. Iya, itu. Mohon maaf Ustaz. Terakhir mungkin nih ya Ustaz, karena mungkin kita terbatas waktunya. Nah, kalau tadi kan berarti hakim itu diangkat oleh khalifah atau penguasa ya Ustaz. Benar ya, penguasa. Nah, bagaimana kalau kemudian nih Ustaz, kalau seandainya nih suatu di dalam sistem pemerintahan Islam itu kan ada ininya tadi kayak misalkan apa yang dia sebagai Amirul Jihad dan sebagai mungkin dia berada di struktur kependidikan dan sebagainya. Nah, artinya berada di dalam pemerintahan. Tapi kemudian dia berlaku zalim kepada rakyatnya saat itu misalkan. Betul. Tapi kemudian sedangkan si hakim itu sendiri kan bagian daripada kekuasaan itu sendiri. Nah, itu untuk si rakyat mengadukannya kemana misalnya? Apakah dalam Islam juga diatur tentang seitunya atau hanya sekedar memperkarakan misalkan rakyat ada kasus perdata, ada kasus pidana saja atau mungkin sampai kepada bagian yang seperti yang tadi? Iya, betul. Jadi memang di dalam sistem peradilan Islam itu ada dikenal beberapa jenis peradilan gitu. Nah, yang dipimpin oleh kodi-kodinya itu. Ya, jadi ada peradilan biasa ya. Jadi peradilan biasa lah dipimpin seorang kodi itu kan itu. Nah, itu namanya kodi itu loh itu. Hakim gitu. Nah, qadhi ini ya itu atau peradilan biasa ini ya biasa dalam perkara-perkara yang sifatnya persengketaan biasa, perselisihan biasa itu. Kemudian ya kesalahpahaman, pokoknya sengketa lah gitu ya, sengketa dan perselisihan itu. Nah, itu
ya dilakukan di pengadilan yang biasa itu tadi gitu ya, atau hakim kita sebut qadhi gitu aja gitu, tidak mahkam gitu. Nah kemudian gitu ada juga jenis peradilan kedua gitu. Jadi setidaknya ada 3 jenis peradilan gitu ya, yang dikenal gitu ya. Kalau ini mau didetilin gitu ya gitu. Nah kemudian yang kedua itu tadi ada yang namanya peradilan hisbah gitu ya. Hisbah ya, atau kodinya itu kodi hisbah namanya itu loh itu. Namanya kodi hisbah. Nah di sini juga ada ternyata itu loh. Yang kodi hisbah itu. Jadi misalnya seperti ini itu ya. Nah, jadi kodi hisbah ini atau hisbah dalam arti peradilan seperti ini adalah sebuah tugas administrasi yang telah dilakukan pada zaman Rasul, ya beliau sendiri yang melakukan gitu loh. Jadi memang kodi itu peradilan itu sendiri di zaman Rasul dilakukan oleh beliau sendiri pada di Madinah itu ya. Kecuali pada setelah kemudian wilayah Islam meluas, nanti beliau mengirim beberapa sahabatnya ke wilayah ini untuk sekaligus menjadi wali, karena sederhana masih kan sistemnya, maka wali sekaligus menjadi kodinya itu. Nah kalau yang hisbah tadi juga sama, Rasulullah lah yang menjadi kodi hisbahnya gitu. Nah jadi pernah diriwayatkan gitu ya, dalam riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkeliling gitu, melakukan kontrol di pasar-pasar Madinah gitu. Jadi boleh saja sih gitu ya berkeliling, boleh turun gitu ya gitu. Nih, jadi beliau turun berkeliling ke pasar-pasar Madinah itu. Lalu kemudian suatu saat beliau melewati sebuah makanan atau sebuah tumpukan makanan gitu. Nah, lalu dari situ beliau masukkan gitu tangannya itu ke dalam makanan tersebut gitu. Nah setelah dimasukkan ternyata beliau dapati makanan tersebut basah di dalamnya itu loh itu. Iya itu. Nah lalu ditanya oleh Rasulullah, mahadza ya sahibat ta'am gitu. Nah apa makanan ini apa wahai pemilik makanan gitu ya itu. Lalu pemilik makanan itu menjawab, terkena air hujan wahai Rasulullah gitu loh itu. Nah ini maka kata Rasulullah itu afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas man gosha falaysa minni gitu. Tidakkah engkau jadikan saja makanan yang basah itu di bagian atas gitu. Sehingga orang-orang bisa melihatnya, agar orang bisa melihatnya itu ya itu. Lalu Rasulullah memberikan penegasan itu, man gosya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak termasuk golonganku gitu ya. Ini jadi bisa jadi mungkin pemilik makanan ini tidak menyangka gitu ya gitu. Nah, makanan di bawahnya basah gitu. Lalu petunjuk Rasulullah begitu. Ya ini harus ditaruh di atas gitu ya. Jadi orang melihat gitu ya. Supaya kada tertipu. Ya. Ini. Nah, jadi ini salah satu contoh peradilan hisbah itu ya itu. Jadi ada beberapa lagi itu contoh-contoh peradilan hisbah yang terjadi, dan ini memang ada jenis peradilan seperti ini ya itu. Nah nanti di masa selanjutnya, kekhalifahan selanjutnya, jenis peradilan hisbah ini ya semakin tertata itulah. Ya, jadi secara administratif semakin nih gitu. Nah kalau tadi itu ya yang kasus tadi itu seandainya seseorang bersengketa dengan penguasa itu ya, atau petugas dari penguasa itu ya. Nah, maka ada satu peradilan yang namanya peradilan mazolim gitu. Ya, dipimpin oleh kodi mazolim gitu. Khusus biasa. Iya, nah inilah peradilan yang memang khusus gitu menyelesaikan sengketa antara
rakyat Masyarakat. dengan penguasa itu, atau dengan petugas penguasa itu ya, aparatnya penguasa. Nah jadi disitulah itu di peradilan mazolim inilah itu sengketa itu dilakukan. Gitu, ya. Nah jadi kayak gitu itu. Nah dan ini juga ada itu, dan di beberapa kasus juga terjadi itu ya itu. Beberapa kasus terjadi. Nah misalnya di sini disebutkan ada contoh gitu ya, gitu. Beberapa riwayat memberikan contoh peradilan mazolim pada konteks masa itu dia masih yaitu pada kasus sengketa pemanfaatan air antara Zubair bin Awam dengan seorang laki-laki Ansor itu. Zubair saat itu salah satu bagian. Iya, ini jadi kalau kemudian diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sirami ladangmu wahai Zubair, kemudian alirkan air itu kepada tetanggamu itu, dan seterusnya lah itu ya itu kayak gitu. Nah sebagian ulama menyatakan bahwa kasus di atas termasuk dari perkara mazolim gitu, sebab salah satu pihak yang bersengketa adalah putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi ini penjelasannya ya, penjelasan tentang mazolim itu seperti itu dia itu. Artinya laki-laki dari Ansor tersebut menduga bahwa Az-Zubair mendapatkan hak tersebut karena hubungan kekerabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian Nabi menjelaskan sebuah hukum yang seharusnya ditempuh dalam persoalan hak pemakaian air antar tetangga itu. Nih. Ada juga kasus lain yang terjadi pada masa Rasulullah dalam perkara peradilan mazolim ini, gitu ya, dan dianggap sebagai bagian dari kasus mazolim itu. Ini dianggap oleh para ulama, gitu, ditulis dimasukkan dalam buku ini, gitu, bahwa ini juga dianggap sebagai bagian dari kasus mazolim, yaitu kasus yang kasus Samurah bin Jundub gitu ya. Gitu. Nah, Samurah bin Jundub ini memiliki pohon kurma yang sangat panjang yang menjulur ke kebun seorang laki-laki Ansor itu. Laki-laki Ansor ini tinggal bersama keluarganya, lalu Samurah biasanya masuk ke dalam kebun itu. Laki-laki ini merasa terganggu dan merasa berat karenanya. Maka dia meminta Samurah agar menjualnya kepada Samurah. Samurah menolak gitu. Nah, lalu laki-laki itu memintanya agar dipindah saja. Samurah juga tetap menolak gitu. Akhirnya laki-laki itu datang kepada Nabi dan mengisahkan kasusnya ini kepada beliau. Maka beliau meminta Samurah agar menjualnya atau memindahnya. Samurah menolak juga. Nabi menganjurkan agar diberikan kepada laki-laki itu, dan Allah yang akan memberikan pahala sebaik-baiknya itu. Nah ini juga dianggap sebagai keputusan mazolim gitu ya. Ini. Nah jadi di sini juga cukup banyak dijelaskan di sini, ada beberapa perkara lainnya juga itu ya gitu. Mungkin ini beberapa contoh ya, tetap ada itu satu jenis peradilan itu yang mengurusi nanti itu, yang khusus memutuskan sengketa antara rakyat dengan penguasa. Terima kasih atas penjelasannya. Paling tidak tadi bisa kita ada 3 tadi ya peradilan, ada qadi biasa, kemudian ada qadi hisbah tadi ya, peradilan hisbah, kemudian ada peradilan mazalim yang memang khusus untuk jika ada konflik antara masyarakat dengan penguasa tadi ya. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Karena mungkin waktu kita sangat terbatas dan tadi juga pembahasan beliau juga sudah sangat komprehensif seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya. Jika ingin lebih komprehensif lagi, silahkan kita sama-sama membaca buku ini ya, Manajemen Politik dan Dakwah Rasulullah SAW. Nah, kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Orin yang sudah menyampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita bisa bersama lagi dengan beliau dan
kemudian bisa sama-sama mengkaji buku ini. Dan kayaknya minggu depan tuh sudah edisi penutup untuk edisi buku ini ya. Iya. Ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Kembali lagi berjumpa di pekan yang akan datang. Sampai jumpa edisi Kabuli yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.